salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Senang dapat menyapa dan menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam program multi pada malam hari ini. Saya Pendeta Ananda Septoni Pasaribu, Ketua Majelis Jemaat GPB Agape, mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menyertai, yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini, yang boleh kami lalui. Dan sejenak kami mau bersama-sama dalam satu persekutuan sebagai umat-Mu, sebagai warga jemaat GPB yang ada di wilayah Jakarta Timur, yang bersama-sama dalam kesatuan GPB Mubel Jakarta Timur, yang melaksanakan program multi ini, dan di dalamnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirman atas kami semua ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang mengatakan demikian, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Yesus ingin memberikan kepada kita gambaran tentang adanya dua tipe manusia ya. Mungkin kita termasuk di dalam salah satu tipenya. Yang satu yaitu tipe orang yang memang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya. Tetapi juga ada tipe yang kedua, yaitu orang yang mendengarkan juga, tetapi tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah ya memang kedua tipe orang ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian ada hal yang berbeda ya. Maka dikatakan dalam pembacaan ini perbedaannya itu orang yang mendengar dan melakukannya itu sama dengan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya. Dan orang yang tidak mendengar, yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir ya. Jadi ini gambaran yang mau dikatakan oleh Yesus, bagaimana bahwa memang upaya-upaya dalam rangka membangun rumah itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana kita berusaha membangunnya dengan cara dan dengan proses yang benar dan yang tepat. Dan inilah yang kemudian akan menentukan hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat memang seperti sederhana ya, membangun rumah di atas batu dan membangun rumah di atas pasir. Tetapi bahwa keduanya ini kemudian memberikan hasil yang berbeda, dan yang sangat jelas kita lihat bahwa meskipun perbedaannya kita lihat sederhana, tetapi hasilnya akan menimbulkan
perbedaan yang luar biasa ya, ketika membangun rumah di atas batu itu dikatakan kemudian adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi selanjutnya juga melakukannya, dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di sini, yaitu mereka-mereka yang bijaksana, mereka-mereka yang memiliki komitmen dalam kehidupannya, dan yang memang berbeda dengan orang-orang yang membangun rumah di atas pasir, yaitu sebaliknya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang tidak memiliki suatu komitmen atau suatu kehidupan yang mempunyai tekad di dalam dirinya. Nah, inilah yang kemudian mau diingatkan oleh Yesus, bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang sama seperti halnya digambarkan orang yang membangun rumah di atas batu, yaitu mereka-mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi juga yang melakukannya. Nah, melakukan firman Tuhan yang mana ya? Kalau kita baca atau kalau kita lihat dalam bacaan ini, yaitu setiap firman yang dinyatakan atau yang disampaikan oleh Yesus. Maka dalam konteks bacaan kita ini kaitannya dengan yaitu bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya, mulai dari pasal 5 dalam khotbah Yesus di bukit, pasal 5, 6, dan 7 ini adalah seluruh pengajaran Yesus. Maka seluruh pengajaran yang disampaikan oleh Yesus inilah yang memang harusnya mereka dengar dan yang mereka lakukan. Dan dalam khotbah Yesus di bukit pasal 5, 6, dan 7 ini ya, itu berkaitan dengan bagaimana Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah yang memang harus mereka hayati, mereka pahami, dan juga yang mereka lakukan menjadi norma-norma kehidupan di dalam kehidupan umat. Nah, oleh karena itu inilah yang kemudian kita lihat memberikan kekuatan ya. Memberikan kekuatan, memberikan keteguhan, yaitu bagaimana setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, dan yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana, yaitu mereka yang membangun rumah di atas batu, yaitu mereka yang menetapkan di dalam dirinya yaitu nilai-nilai kerajaan Allah, norma-norma kerajaan Allah yang diberlakukan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman. Itulah yang memberikan kekuatan. Nah, disinilah juga kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sumber kekuatan kita, bagaimana kita tetap berdiri teguh sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, yaitu terutama di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, atau di tengah-tengah oleh karena pandemi COVID-19 yang kemudian membuat kita mengalami kecemasan, ketakutan, yang membuat kita mengalami kelemahan baik secara ekonomi maupun juga secara kesehatan. Dan oleh karena itu disinilah kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita, yang memang benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus, yaitu firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita laksanakan. Seperti halnya kita membangun rumah di atas batu, meskipun diterpa oleh gelombang atau oleh angin, kemudian dia tidak mudah rubuh. Disitulah kita juga diharapkan, meski dengan diterpa, dihantam oleh karena pandemi COVID-19, kita tetap teguh. Oleh karena apa? Oleh karena kita mau terus mendengarkan firman Tuhan, oleh karena kita mau terus menghayati firman Tuhan dan melakukannya, menjadikannya norma-norma dalam seluruh kehidupan kita, menjadi nilai-nilai dalam seluruh kehidupan kita, kita akan dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, saya baru membaca ada berita tentang bagaimana pandemi COVID-19 ini sangat memukul, yaitu mereka-mereka yang memang mengalami kanker ya, orang-orang yang memang mempunyai penyakit bawaan kanker. Di tengah-tengah situasi pandemi ini membuat mereka merasa terpukul, atau yang membuat mereka merasa terancam dan suatu saat mereka bisa kemudian mengalami maut atau kematian. Nah, tapi mereka tetap terus berjuang ya, ketika diperhadapkan oleh karena mengalami kanker, tapi juga di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, maka
seorang yang percaya, seorang yang hidup mendengar dan yang melakukan firman Tuhan, maka dia kemudian menghayati ya dalam seluruh kehidupannya, yaitu bagaimana dia mengatakan begini, saya tidak lagi bertanya kenapa saya mengalami sakit seperti ini. Ya. Jadi pertanyaannya yang dia lontarkan dalam diri dia ketika dia menghadapi situasi yang sulit secara ganda seperti itu, bukan lagi kenapa saya mengalami sakit seperti ini, tapi pertanyaannya adalah kenapa saya masih hidup. Nah, kemudian inilah yang kemudian dia selalu pertanyakan. Nah, kalau pertanyaan adalah kenapa saya masih hidup, ya ini tentu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan kehidupannya yang terus mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, itulah sumber kekuatannya. Sehingga selalu terus mengucap syukur, terus selalu menjalani kehidupan yang berdasarkan kasih dalam nilai-nilai seperti itulah. Kemudian kita juga bersama-sama dengan setiap orang yang percaya dikuatkan dan terus dimampukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang terus mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami firman. Bukan hanya mendengar dan memahami tapi juga yang melakukannya. Karena itulah sumber kekuatan, sumber keteguhan kami dalam menghadapi badai kehidupan atau bahkan pandemi COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami lakukan, untuk kami laksanakan dalam seluruh kehidupan kami, yaitu bagaimana kami menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah berdasarkan kasih, berdasarkan kehidupan kami yang terus mau menjadi berkat, yaitu yang mengasihi sesama dan juga yang terus mengupayakan kehidupan yang menjadi berkat. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama-sama di tengah-tengah keluarga, supaya Tuhan berkati dan Tuhan hadir menyertai dan menuntun dan mengarahkan kami berdasarkan firman, sehingga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau juga berkati kehidupan kami dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat kami masing-masing. Engkau nyatakan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, khususnya kami di lingkup gereja-gereja Tuhan atau jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah Mupel, Jakarta Timur. Engkau yang senantiasa menuntun dan mengarahkan kami, baik selaku presbiter, demikian juga bersama-sama dengan unit-unit misioner, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dalam kesatuan untuk saling menopang, saling menguatkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami boleh terus mewujudkan panggilan pengutusan sebagai gereja Tuhan, dan dalam kebersamaan sebagai GPIB Mupel Jakarta Timur. Engkau berkati baik BP Mupel, demikian juga seluruh perangkatnya BPPM, dan juga bersama-sama dengan unit-unit misioner yang ada. Engkau yang memberkati dan memampukan kami untuk menjalin satu kebersamaan dalam satu koordinasi yang baik, sehingga lewat GPIB Mupel Jakarta Timur kami terus bertumbuh, kami terus boleh saling mengopang, saling menguatkan. Kami mohon kasih setia Tuhan, berkat Tuhan juga menyertai pemerintah kami dalam seluruh upaya-upaya menangani pandemi COVID-19. Engkau karuniakan hikmat kebijaksanaan supaya dapat mewujudkan sebuah sinergi yang baik dengan para menteri, dengan para kepala daerah, dengan tim Satgas COVID, demikian juga dengan aparat baik TNI maupun Polri. Bahkan juga upaya-upaya dalam rangka menanggulangi COVID-19 bersama-sama dengan rumah sakit dan para medis dalam seluruh upaya dan kerjasama yang baik supaya senantiasa Tuhan berkati. Bahkan juga upaya-upaya dalam rangka uji coba vaksin dan dapat diupayakan distribusi vaksinnya nanti, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sehingga kami dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena kasih-Mu juga ya Tuhan yang memberkati kehidupan kami,
sebagai umat-Mu supaya kami dapat menjalani kehidupan bersama dengan mentaati seluruh kebijakan atau bahkan protokol kesehatan yang ditetapkan, supaya kami dapat mengupayakan juga suatu keselamatan bukan hanya bagi diri kami tapi juga bagi sesama kami. Saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini dalam seluruh perawatan yang mereka jalani oleh karena mengalami COVID-19, biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka memberikan kekuatan, ketabahan, bahkan juga sukacita untuk mereka dapat dipulihkan, dapat mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan dan seluruh pengharapan kami kepadamu. Dengar dan sambutlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan, kami mohon dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Multi GPB yang sudah kita jalani bersama, dan biarlah kita tetap boleh teguh dalam kehidupan kita yang saling menopang, yang saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.